Hey, apa kabar? Ketemu lagi di Kepo Buku. Ini adalah episode ke-7 dari Kepo Buku yang membahas soal buku, dan buku. Masih bersama gue, Rane Hafid dari Bangkok. Terus nanti ada Steven Sitongan dari Ambon. Dan satu lagi ada Her Toto Eko alias Toto dari Singapura, yang kebetulan saat kita rekam ini dia lagi ada di Bangkok juga. Oke, episode kali ini agak berbeda karena gue edit sepenuhnya dengan menggunakan aplikasi bawaan dari Anchor ya, aplikasi standarnya Anchor. Karena ada masalah sama software editing gue, sehingga ini pun episodenya datang terlambat. Dan sekaligus juga untuk nunjukin betapa mudahnya kita membuat podcast dengan Anchor, karena semua fasilitas sudah ada di situ, mulai dari fasilitas untuk merekam, uploading, terus juga musik background, stinger dan lain sebagainya, semuanya udah lengkap ada di situ, gitu kurang lebih. Sekalian promo. Soalnya Anchor juga sekarang udah bisa meregistrasi kita secara otomatis ke Spotify cuy, dan itu gratis. Gitu. Jadi Kepo Buku udah lo bisa dengerin di Spotify juga. Cari aja Kepo Buku di Spotify. Oke. Episode kali ini ada 5 bagian. Jadi kalau lo mendengarkan ini di aplikasi Anchor, lo akan bisa melihat ada 5 bagian. Bagian pertama itu setelah ini ya, ada bagian dimana kita ngobrolin soal toko buku. Toko buku ideal menurut kita itu seperti apa. Terus mungkin kita juga menyebut beberapa toko-toko buku yang suka kita kunjungin gitu ya. Terus nanti di bagian kedua, ini menyenangkan sekali karena di bagian kedua kita lagi berhayal. Seandainya kita punya uang yang ya nggak gede-gede amat lah uangnya, tapi bisa untuk bikin toko buku, kita mau bikin toko buku seperti apa? Dan kita masing-masing, Steven, gue, dan Toto itu ternyata punya konsep yang berbeda tentang toko buku. Nah, lo bisa dengerin di situ, dan kali ada yang tertarik mau bikinin kita toko buku, ntar mau biayain gitu. Kalau nggak ya namanya juga berhayal, boleh-boleh aja dong. Terus bagian ketiga, keempat, dan lima itu kita membahas soal buku. Yang pertama itu ada buku tentang semacam biografi dari sosok pesepak bola legendaris Alessandro Del Piero. Terus juga nanti ada buku yang ditulis oleh seorang YouTuber Indonesia. Bukunya menarik, konsepnya menarik. Terus juga terakhir nanti kita akan mengulas tentang buku yang di Amerika konon kabarnya sedang sangat hits, sedang bestseller gitu ya, sedang jadi bestseller, yaitu sebuah novel yang ditulis oleh Clinton dan Patterson. Ya, Clinton yang presiden, bukan Clinton yang calon presiden, yang presiden, yang mantan presiden, dan Patterson yang penulis novel kondang gitu. Itu 5 bagian yang akan kita bahas di Kepo Buku. Terus juga nanti di bagian akhir sebagai penutup gue akan jelaskan bagaimana lo semua teman-teman baik kita di Kepo Buku, teman-teman penggemar buku bisa sharing review buku kalian melalui audio, melalui suara, dengan berbagai macam cara. Salah satunya lewat Anchor dan yang satunya lagi menggunakan WhatsApp. Gimana caranya selengkapnya nanti akan kita ceritakan. Tapi sekarang mari kita masuk dulu ke episode Kepo Buku yang ke-7 ini. Dan seperti biasa kalau lagi full tim nih, ada Toto, ada Steven, ada gue. Waduh cuy, rame banget cuy. Editingnya juga bikin puyeng. Udah ditambah error lagi di aplikasi editing gue. Tapi oke lah, hasilnya seperti ini. Dan betapa rusuhnya tim Kepo Buku kalau lagi full tim nih bisa tergambar di bagian berikut ini. Selamat mendengarkan. Oke. Diam dulu, jangan dijawab dulu, Van. Ini udah direkam belum sih? Udah direkam belum? Udah. Ya udah ya, oke ya. Ya udah, kita opening aja ya. Kita menuju ke Ambon sama ke Singapura. Alhamdulillah lengkap lagi tim Kepo Buku. Ada dari Singapura, tapi sebenarnya orang lagi nggak di Singapura, orang lagi di Bangkok. Tapi ya lagi nggak bisa ketemu. Toto. Yeay. Tuh, gue dipanggil lo ya, gimana sih? Lagian hari gini, Tok, lu ngapain sih di Bangkok, Tok? lagian hari gini opening podcast masih begitu aja. Jadi gue openingnya harus gimana? Jungkir balik? Ya apa kayak lo nyanyi gitu? Gue ngapain di Bangkok? Ya biasalah kerjaan kantor lah, apalagi. Gue kan kerjaan selalu dari kota ke kota. Oh, kirain ada hubungannya dengan operasi atau apa gitu. Enggak, belajar cara mengoperasi iya.
Terus di Ambon ya ada Steven. Steven apa kabar? Iya baik, salam sejahtera Asik. bagi para pendengar. Tahu nggak Steven? Nih gue kasih behind the scene aja ya. Gua sama Toto tuh sebenarnya cita-citanya di Kepo Buku pengen bikin lu meletek. Meletek apa? Emang dia selama ini ngapain aja? Tahu nggak sih istilahnya meletek? maksud gue Steven tuh kan image-nya kan serius gitu ya. Serius. Gue mau pengen, pokoknya Toto sama gue mau bikin Steven hancur gitu, meletek banget gitu. Gitu. Oh iya. Pokoknya misi kita itu sampai lu akhirnya bikin tagar 2019 punya pacar gitu misalnya. Boleh. Aduh. Seperti biasa hari ini kita akan ngobrolin buku, tapi juga kita punya topik utama dan juga nanti ada minta rekomendasi singkat buku-buku dari Steven. Tapi yang terpenting yang pertama adalah kita mau ngajak ngobrol soal toko buku. Karena gua dulu mulai kenal sama Toto itu sering banget cerita soal toko buku. Di Singapura Borders udah nggak ada ya? Atau Times Bookstore gimana? Lu belanjanya di mana? Gitu-gitu loh. Karena buat kita toko buku itu adalah tempat yang menarik untuk dikunjungin gitu loh. Tapi sekarang toko buku makin nggak menarik. Kalau menurut lu gimana, Steven? Toko buku tuh kadang-kadang ini ya butuh roh atau spirit untuk ngenalin buku-buku yang lagi populer, sama dia bisa ngasih rekomendasi aja gitu. Lebih ada soul-nya lah. Biar orang-orang yang datang tuh nggak sekedar cuma window shopping terus keluar gitu. Karena mereka nggak tahu mau beli apa gitu. Maksudnya Steven tuh toko buku harus punya pesugihan. Oh gitu. Lu udah spirit kan? Ibarat warteg tuh centongnya harus mesen dari dukun gitu ya. Tapi apa yang dicelup gitu kan? Tapi ya gue setuju. Dulu tuh toko buku tuh apa ya? Lu masuk aja suasananya tuh udah kerasa gitu loh. Oh, ini gitu mungkin ya? karena orangnya pakai pesugihan juga ya. Misalnya gue masuk ke yang zaman dulu lah ya. Gue masuk ke toko Gunung Agung di Kuitang. Gitu. Udah kerasa banget nih toko bukunya nih. Sekarang coba lu masuk ke toko buku depannya G belakangnya A. Di tengahnya ada R-nya sama M. Ada R-nya, terus aja kalau dibaca di Gramedia. Lu masuk yang paling gede lah ya, yang di Matraman misalnya ya. Masuk aja ke dalam, itu udah jadi kayak toko alat tulis. Bukunya tuh di atas atau di belakang. Gitu. Iya nggak? Gimana sih? Gue nungguin, gue kira lu mau ada punchline. Karena itu yang gue rasain. Jadi ketika gue masuk juga, aduh, udah nggak ada kerasa. Padahal dulu misalnya Gramedia dulu, lu masuk aja gitu dari lantai pertama tuh udah buku semua gitu loh. Hawa-hawa buku gitu ya, yang manggil. Hawa-hawa buku. Iya. Dulu memang kalau zaman tahun berapa ya? Zaman jangan 80-an lah ya. Tahun banget umurnya gitu. 90-an gitu. Masuk ke toko buku kayak lo bilang Gramedia tuh yang dulu paling gede di Matraman, atau yang seperti lo bilang Gunung Agung gitu ya. Di Kuitang gitu. Emang begitu masuk tuh hawanya kerasa banget toko buku gitu. Terus kita bisa betah di sana terus beli buku. Begitu pas pulang, ini ngapain gue beli buku ini ya? Itu tanda-tanda punya spirit tuh toko buku zaman dulu tuh. Iya. Nggak, tapi maksudnya benar. Karena sekarang kalau toko buku sekarang ya, dulu Gramedia di Matraman juga gede. Gue masih inget banget. Begitu masuk juga nggak buku sebenarnya. Begitu masuk tuh alat-alat kantor sebenarnya. Tapi dia di lantai 2 itu punya space yang sangat luas gitu buat buku. Tapi sekarang space-nya gue boleh bilang ya, itu paling 25%, 25%, 30% buat buku. Sisanya itu adalah alat-alat kantor, ada kafe sekarang di sana. Jadinya ya gimana ya? Gue termasuk orang yang akhirnya ke toko buku juga jadi agak tanda kutip ya, jadi males gitu karena jadi nggak fokus. Kedua juga ya ngapain? Dulu ketika border ditutup di Singapura itu juga konon gara-gara dia justru kebanyakan masukin barang
yang tidak ada hubungannya dengan buku. Contohnya adalah panci, misalnya seperti itu. Serius loh? Itu serius. Alat-alat Panci? Alat-alat masak dimasukin bersanding dengan buku. Konon katanya kalau lo beli buku resep kan juga beli pancinya dong di situ. Sekalian. Ya, tapi kan jadi nggak ini kan lo beli panci juga panci nggak lengkap di situ gitu. Jadi jadi banci gitu ya. Jangan pakai kata itu ya, nggak netral nanti. Jadi nggak toko kelontong enggak gitu, toko buku juga enggak gitu kan ibaratnya kayak gitu. Kalau di Ambon gimana? Kalau di Ambon tempat bukunya itu Gramedia paling sama ini toko Dian Pertiwi namanya. Tokonya di lantai 2, lantai 1-nya stationery semua. Tapi yang kemarin aku di Singapore Writer tuh kan ada yang ngomong tuh di sesi industri komiknya mereka, komik lokal. Mereka ini nyinyirin ini toko buku apa gitu ya yang cuma jual buku-buku ini buat tes gitu ya. Kayak tes CPNS gitu ya. Apa ya namanya ya? Lupa aku. Di Singapura. Oh, iya. Yang merah. Iya, apa ya namanya? Lupa aku. Yang depannya P. Apa tuh? Kalau populer di Singapura itu memang kebanyakan dia serve-nya anak sekolah. Jadi kebanyakan buku-buku sekolah. Iya, populer, benar. Yang gede itu ada di Toa Payoh. Populer. Tapi memang dia toko buku dan gue masih percaya konsep, cuman masalahnya dia toko bukunya adalah toko buku toko buku pelajaran sekolah gitu. Gue suka ke situ karena apa? Untuk mengasah bahasa Inggris gue kadang-kadang gue masih beli buku-buku SMA-nya anak-anak Singapura. Bukan beli tes CPNS. Ya CPNS mana ada sih di Singapura? Ada juga tes ini, ngambil SIM ada di Singapura. Terus ngambil SIM. Punya dijual juga di situ. Tapi gue lihat ya toko buku sekarang di Singapura ada juga sekarang udah mulai toko buku yang sifatnya butik gitu loh, Ran. Jadi dia cuma satu kios kecil gitu ibaratnya, tapi bukunya khusus gitu. Kayak misalnya dekat Masjid Sultan itu ada Wardah Book, lu pernah lihat nggak? Wardah Book tuh menurut gue konsep toko buku yang betah gue setiap kali kesana gue pasti nyempetin karena dia buku-buku Islam gitu ya, tapi maksudnya dia pilihan bukunya juga cakep gitu, bukan buku yang agama yang fikih gitu misalnya ya, misalnya belajar sholat enggak, tapi dia masalah filosofi, seni Islam kayak gitu, sejarah Islam kayak gitu. Jadi ini kan, jadi menurut gue suka juga untuk buku seperti itu sih kalau gue gitu. Lah kalau lu Steven buku-buku toko buku yang ideal menurut lu apa? Kita sekarang ngomong ideal nih. Toto kan tadi udah share tuh. Iya. Toko buku yang ideal tuh menurutku toko buku yang punya pegawai yang tahu lah referensi buku update. Mungkin kalau di Indonesia tuh paling mungkin ya belum pernah kesana juga sih. Yang paling enak tuh kayaknya yang punya owner yang bisa diajakin ngobrol gitu. Kira-kira tesnya aku nih kayak genre ini, genre sastra Latin misalnya, nanti dia kasih ini feedback, kamu bisa baca yang judul A, B, atau C gitu dari penulis ini gitu. Van, dulu pernah ada toko buku seperti itu, cuma sekarang udah tutup. Apa tuh? Aksara? Bukan. Rani pasti tahu. Apaan? Lu pernah tahu nggak dulu ada toko buku namanya QB? Yoi. Itu ownernya sangat kayak Steven gitu, seneng banget buku gitu. Jadi dia dulu buka toko buku dan toko bukunya bagus menurut gue sebelum ada Kino masuk ya. Cuman kalau menurut gue begitu gue masuk dulu, gue bilang kayaknya toko buku seperti ini nggak bakal survive deh gitu. Karena dia menurut gue terlalu heavy di literatur. Oh iya. Literatur apa ya kalau bahasa Indonesianya ya Ran ya, novel yang sifatnya literasi gitu. Apa sih gimana sih ngomongnya gue? Sastra bukan? Sastra ya, buku-buku sastra gitu. Jadi buku-buku yang minimal banget gitu, kategorinya Man Booker's Prize gitu misalnya kayak gitu kan. Iya. Kan gitu kan. Kayak gitu. Okay. Tapi sekarang nih kan toko buku juga lagi menghadapi itu kan, menurunnya daya beli gitu. Makanya kan di co-branding jadi lifestyle store aja gitu. Benar. Tapi kalau menurut lu gimana, Van, sebagai yang punya usaha toko buku gitu ya,
Ah, Penerbitan buku akhir-akhirnya juga kayaknya melemah ya. Tadi kan kita sebelum ini ya, yang behind the scene kita ngomongin gitu. Sekarang misalnya novel gitu, gue kesana nggak ada novel yang sifatnya baru seperti beberapa tahun yang lalu. Sekarang malah trennya kalau gue lihat adalah novel diterbitin itu gara-gara laris manis dibaca di Wattpad, baru diterbitin jadi buku gitu. iya. Mungkin salah satunya itu kan yang tadi daya beli menurun, terus mungkin penerbitnya melihat pasarnya nih lagi dingin gini, lagi lesu. Jadi beberapa judul yang ditarik ke permukaan itu yang udah dikenal sama pembacanya. Jadi pembacanya tuh nggak perlu ribet-ribet lagi dapat promosi segala macam. Ini lo penulis A yang baru terkenal, yang baru naik maksudnya. Daripada si X yang udah dibaca jutaan kali tuh di Wattpad itu. Mereka lebih dapat nama gitu kan. Lebih nendang lah istilahnya. Lu tuh toko buku ideal lu tuh buat kayak apa sih? Karena Steven tadi kan toko buku idealnya itu adalah ketika pemiliknya itu tahu banyak tentang produk jualan dia, bisa ngasih Wajib. rekomendasi, bisa diajak ngobrol gitu lah. Kalau lu apa toko buku ideal lu tuh yang kayak apa? Toko buku yang ideal buat gue itu konsepnya adalah supermarket, tapi supermarket buku gitu. Karena mungkin cuman masalah lu tahu ya, cara gue ngambil buku itu gue random gitu. Gue nggak pernah punya target tertentu ketika masuk ke toko buku. Jadi ketika gue masuk ke toko buku itu, yang gue cari adalah toko buku yang pertama gede gitu ya, terus pilihan bukunya banyak gitu. Kalau gue lebih suka toko buku tuh yang niche. Oke. Nggak usah gede-gede lah. Tapi jelas Bahkan gitu ya. tapi jelas, dan konsep seperti yang Steven bilang gitu ya. Orangnya itu tahu banyak tentang bukunya gitu. Misalnya di dekat pasar apa itu di Jogja yang dekat Malioboro? Beringharjo. Dekat Beringharjo, agak ke kanannya Beringharjo, itu ada kayak satu gedung isinya itu memang buku. Dia model kayak toko buku Palasari, pasar buku gitu loh. Konsepnya pasar, bukan toko. Jadi memang los-los kecil, mulai dari buku pelajaran sampai buku sastra segala macam, dan yang jualan itu juga tahu gitu loh apa yang dia jual. Buat gue itu lebih menarik ketimbang masuk ke toko buku besar kayak sorry to say ya, Kinokuniya misalnya. Tapi ngomong-ngomong Jogja, gue kira lu sebagai mantan penulis cerita seru, lu cuma taunya Pasar Kembang doang kan? Sarkem ya. Gue malah lari ke Steven lagi. Steven, bener nggak sih kalau di Jogja itu toko bukunya lebih asik gitu loh, lebih akrab, lebih guyup gitu? Kalau di Jogja, setauku ya, karena udah lama juga kan, memang yang di daerah di samping Pasar Beringharjo itu memang ini daerah yang orang kalau mau nyari buku sekolahan, buku kampus tuh ke sana. Dengan bandrol yang lebih miring, mereka bisa dapetin buku yang lebih murah gitu dari buku Gramet, dari toko buku Gramet gitu. Tapi memang sorry to say, lebih banyak yang menjual buku-buku non resmi ya, kalau bisa dilihat. Bajakan gitu ya. Iya. Bahkan Iya, itu makanya nggak terlalu berharap banyak sih kalau ke sana. Oke. Lebih milih ke Togamas sama Gramedia Pusat. Memang ada yang di daerah pusatnya itu, di dekat Bentara Budaya. Togamas itu konsep bukunya kayak apa itu? Togamas keren banget. Baru. Mas Turan. Togamas tuh ini dia memang toko buku yang komplit gitu kan, nggak ada komplit buku, nggak ada kayak furniture, nggak ada alat musik, toko buku plug, terus dikasih diskon minimal 10 atau 20% gitu. Itu langganan banget itu kalau dulu. Kalau konsep berarti yang dekat Beringharjo itu ngingetin sama toko buku Palasari, pasar buku Palasari di Bandung. Mungkin. Itu sama, dan memang kebanyakan bajakan. Lo kalau mau nyari buku kamus bahasa Inggris yang tebelnya
banget gitu, atau KBBI yang tebelnya minta ampun tapi harganya miringnya di situ gitu loh. Gue nggak tahu gimana caranya. Tapi dengan sepenuh hati, sepenuh respect itu, pasar buku Jogja tuh kan digerakkan juga oleh para pedagang buku di sana, Bang. Jadi mereka lah yang menggulirkan kota buku itu gitu dari zaman lampau lah istilahnya, mungkin waktu Bang Rane kuliah gitu. Zaman Rane Mereka yang buku Van. Oke, sebelum kita beralih ke bagian terakhir, gue mau kepoin bukunya Steven. Gue mau ngajak lo berdua menghayal. Karena gini, Toto bilang konsep dia adalah idealnya itu kayak supermarket gitu lah segala macam. Oke, tapi gue mau ngajak lo menghayal masih dalam rangka ngomongin konsep toko buku. Kalau kalian misalnya, katakanlah punya modal gitu ya, yang gak gede-gede amat, tapi untuk bikin toko buku seperti apa yang bakal lo bikin? Toto? Kalau gue punya modal tapi nggak gede-gede amat, ya gue akan bikin toko buku yang sifatnya niche. Karena dengan begitu malah jelas orang gitu kan. Gue bisa ngelayanin gitu ya, pembeli atau customer gitu, bisa jelasin atau bisa ngobrol bareng gitu. Kalaupun kalau gue pengen mau bikin bedah buku, gue juga tahu siapa pangsa pasarnya, kan kayak gitu. Jadinya lebih targeted. Kalau orang lebih targeted, secara bisnis juga masih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau modalnya nggak gede-gede banget. Sebenarnya ini juga lucu ya. Gue kalau ngomong masalah ngimpi tuh, gue pernah ngobrol sama teman gue yang kita sama-sama, dia salah satu aktivis 1001 buku. Dan kita bilang, yuk kita bikin toko buku yuk gitu. Toko buku yang niche sifatnya gitu. Jadi kita sih juga mikir apa gitu, kalau bikin toko buku, toko buku agama aja ya gitu. Tapi beda dari toko buku agama kebanyakan gitu, yang sifatnya lebih ke arah moderat gitu, misalnya kayak gitu kan, seperti itu. Jadi kalau mau ngundang narasumber atau apa kan jelas gitu bangsa. Nah, itu kalau modalnya nggak seberapa gitu. Dan kalau menurut gue justru toko-toko buku seperti itu yang bakal survive sih di tengah apa namanya gerusan online bookstore kayak gitu-gitu, dan biayanya yang juga tinggi kan gitu. Gue gitu. Menarik. Tapi niche-nya apa? Jadi lu mau bikin toko buku agama gitu misalnya? Iya, gue justru malah bikin, ini keresahan gue ya pribadi ya, semoga tidak diterjemahkan menjadi hal yang gimana gitu ya. Gue pengen bikin toko buku yang sifatnya itu, karena gue lihat kayak Wardah kayak gitu yang di Singapura. Halo Wardah, kalau mau mensponsori Kepo Buku. Ya kayak gitu. Jadi ya udahlah, kalau di toko buku biasa gitu kan udah ada buku-buku tentang agama secara ritual, fikih segala macam. Nah, gue pengen bikin, yuk kita buat menengah atas. Pertama, gue pengen orang yang misalnya menengah atas tapi nggak tahu mulai dari mana untuk belajar agama. Kalau langsung masuk ke misalnya gitu ya, ke pengajian yang sifatnya udah serius itu kan mereka juga agak gampang. Ya mungkin belajarnya dari toko-toko buku kayak gue gitu. Misalnya kayak gitu. Dulu gue bayangannya gue seperti itu gitu. Kalau gue yang dekat gitu. Karena gue mikirin niche yang lain apaan gitu. Karena pada dasarnya niche self help yang jelas lu nggak mau datang kan kalau niche gue self help gitu kan. Loh, kenapa nggak misalnya bikin toko buku yang lebih niche tapi misalnya khusus jualan buku-buku tentang kuliner, mulai dari masakan sampai misalnya resep-resep dan lain sebagainya. Dan lu bisa sekalian jualan panci di situ kan? Nah itu kalau menurut gue justru jelas, gue nggak anti jualan panci ya, tapi yang jelas gitu, lu bikin toko yang nggak cuma toko buku, tapi niche-nya jelas masak. Ya udah lu jualan panci sekalian, udah jelas gitu. Tapi jangan toko buku, jualan toko bukunya macam-macam, tiba-tiba ada panci di tengah-tengah gitu, ini apaan sih gitu kan? Atau buku diet gitu kan? Mungkin gue niche yang terakhir adalah diet gitu, karena menurut gue atau health gitulah ya. Mungkin kalau diet terlalu ini, health and apa sih namanya, kayak gitu-gitulah. Jadi buku-bukunya tentang diet, tentang kesehatan gitu kan. Jadi menarik ya, bahwa
bahwa kedepannya toko buku itu akan benar-benar niche, jadi akan banyak toko buku tapi dengan niche-niche-nya sendiri gitu ya. Jadi orang nggak pusing. Oh, gue hari ini gue pengen cari buku dia, udah ke tempat yang itu gitu. Oh, gue mau cari buku-buku erotik, ke tempatnya Rani misalnya kayak gitu kan. Ya udah deh, gue terus terang deh, Any Arrow itu gue yang nulis. Oke, sekarang gue mau melihat daya hayalnya Steven. ini harusnya lebih seru karena Steven sekarang bukan menghayal lagi, dia bahkan sudah punya toko buku online. Iya, aku pengen bikin toko buku online aja gitu. Jadi dibikin dengan spesialisasi non-fiksi, self-help mungkin bisa sedikit 20%, terus buku-buku sains populer gitu, terakhir baru fiksi. Jadi demi menghemat uang untuk retail space-nya, untuk nyewa gedung segala macam, bikin sistem yang kayak model Amazon mungkin. Tapi di satu sisi juga bisa COD-an gitu. Ada satu booth untuk istilahnya kalau memang pembelinya pengen beli secara fisik, ketemuan, dia langsung ngambil barangnya di situ maksudnya. Gitu. Itu jangan-jangan Satria Buku? Belum ini. Oh, iya. belum. Kayak Oke. gitu. Nah nih yang di Singapura nih kan ada bukunya, toko buku di mana tuh ya? Yang di Books Actually. Oh, oke. Ya, benar. Nah, ini kan karena mereka ownernya ribet, udah banyak pindah segala macam, mereka kan akhirnya punya mimpi, punya cita-cita bisa beli properti sendiri biar nggak nyewa lagi kan. Makanya dibikin program fundraising gitu. Misalnya Bang Rane beli 2 buah batu bata. Batu bata itu satu bijinya mungkin 1.000 US Singapura gitu. Nah, itu lagi dibikin sama ownernya Books Actually. Mungkin Bang Rane atau Mas Toto udah pernah ke sana juga. Aku sih masih belum pernah. Gue belum pernah ke sana. Books Actually ya? Iya. Jadi salah satu toko buku yang happening juga sih di Singapura nih. Yang berfokus sama buku sastra literatur gitu. Oke. Kalau gue nggak tahu ini mungkin apa enggak. Gue malah tertarik pengen bikin toko buku online yang offline. Masuk akal nggak sih? Gimana gue ngejelasinnya ya? Gue mau bikin toko buku yang jualan e-book. Oh. Jadi orang tuh datang bawa tabletnya gitu loh. Kucuk langsung, gue mau beli buku ini, terus langsung transfer di tempat, bayar di tempat, lo bisa baca sambil ngopi segala macam. Karena jujur gue paling nggak suka konsep kafe di dalam toko buku. Gue udah pernah soalnya buku gue keguyur gitu. Gue beli buku mahal-mahal sampai hampir 1.000 baht gitu ya. Keguyur kopi di Kinokuniya gitu. Tapi lu kebayang nggak lu datang bawa tablet lu gitu ya, terus lu bisa beli buku di situ, mungkin dipajangnya juga secara hanya covernya atau dipajang secara apalah virtual pakai layar televisi gitu, terus kan nggak perlu hologram, keren banget. Tapi nggak perlu space yang gede, tapi punya koleksi yang banyak dan langsung bisa ditransfer ke tablet lo misalnya gitu. Konsep itu sebenarnya di Singapura udah ada beberapa waktu yang lalu. Serius lo? Maksudnya gimana? Tapi bukan toko buku, karena pada dasarnya waktu itu kan Kindle belum masuk ke Singapura, ya kan? Sampai sekarang juga iBooks belum masuk ke Singapura, misalnya kayak gitu kan. Jadi dia tuh sebenarnya toko gadget sebenarnya, tapi akhirnya dia memfasilitasi kalau ada orang mau beli buku. Gue lupa dulu tempatnya di mana, karena teman gue yang ngasih tahu gitu kan. Lu mau beli buku, ya tinggal ke sana, sebutin judul bukunya apa, nanti dia yang mentransferkan gitu sebenarnya. Oh gitu. Tapi bukan seperti akhirnya cover-covernya dipajang, misalnya enggak, karena pada dasarnya dia gadget store kalau nggak salah, dia jualan Kindle. Karena waktu itu kan Kindle kayaknya belum dibuka di Singapura kan. Iya, gitu. Dan akhirnya banyak yang kemudian bisnis membelikan buku Kindle gitu ya. Jadi yang udah lu nggak beli bukunya di toko buku di toko gua aja gitu dia bilang. Karena gue mikirnya gini, ingat nggak sih ketika lagu-lagu MP3 mulai ngetop dulu,
Terus itu kan ada banyak bukan loss, bahkan itu cuma Jasa pengisian ya. Jasa pengisian lagu gitu loh. Lu kebayang gak sih ada jasa pengisian buku gitu di handphone lo gitu loh. Boleh juga sih sebenarnya. Ya mungkin itu termasuk membantu membelikan dari Kindle atau buku dari Gramedia digital, atau lu punya koleksi. Misalnya gue tuh pas pulang dari Jepang gue punya banyak koleksi buku PDF misalnya. Tapi kan itu sebetulnya untuk pribadi, nggak boleh. Tapi kalau gue kepikiran kalau ada buku yang bentuknya e-book, terus gue punya loss kecil aja gitu, orang datang untuk ya itu tadi kayak jasa pengisian. Dulu kan kita datang ke situ, gue mau lagu Kus Plus lengkap ya, beli bayar berapa gitu. Karena gue merasa di zaman yang udah online ini dan gue yakin pada suatu saat orang pelan-pelan akan pindah ke e-book. Tapi menurut gue yang sifatnya fisik itu tetap ada, karena jangan sampai kita kehilangan unsur interaksi dari sebuah toko buku yang bahkan sekarang aja udah hilang gitu loh. Kita nggak berinteraksi lagi. Tapi unsur interaksi dari sebuah toko buku itu tetap ada, tetap ngumpul di situ, ngobrolin buku, diskusi kayak konsepnya si Toto gitu ya, toko bukunya Toto yang bisa ngobrol, diskusi, atau bisa memberikan rujukan kayak konsep toko bukunya Stephen gitu misalnya. Buat gue itu tetap perlu. Jangan sampai ketika kita sudah menuju ke era yang semuanya serba online, interaksi di dunia nyatanya udah hilang banget. Gitu. Dapat pacar di toko buku, gitu kan? Pengalaman pribadi. Lu ya itu gitu. Oh, kirain lu toh? Gue sih cuman waktu kita ketemuan di toko buku kan gara-garanya begitu kan. Lu mundur-mundur, gue mundur-mundur. Nah, gitu. Saya kira kita kenal nggak gitu ya? Jangan-jangan Steven. Ya wes. Tapi Steven udah putus. Steven udah putus, makanya dia untuk mengenang dia buka toko buku online. Aduh. Iya, udah jagoan ngayal semua. Ya udah. Seperti biasa, kita mau nanya ada buku apa lagi nih yang direkomendasikan oleh Ksatria Buku, Steven? Oke. Yang pertama tuh ada buku biografinya, semacam buku biografi lah istilahnya, dari pemain bola Juventus, legenda Alessandro Del Piero. Baru diterbitkan oleh penerbit KPG, judulnya Playing On. Nah, di buku ini Del Piero yang sering kita kenal lewat tendangan bebasnya yang mematikan itu, membagikan bakat, gairah, persahabatan, kegigihan, kejujuran, keindahan, semangat tim, pengorbanan, gaya, dan tantangan. Di tiap babnya ini bukan menceritakan karirnya gimana gitu, tapi hal-hal yang dia pelajari tersebut dia bagikan kepada pembaca. Buku yang masih hangat ini. Terus sekali lagi judulnya? Terus Playing On, Alessandro Del Piero. Yang kedua, Bang Rane kalau mukbang itu pertama kenal dari videonya siapa? Lu kenapa kalau mukbang nanyanya ke gue sih, bukan ke Toto? Apa? Iya, dia ngomong mukbang nunjuknya ke gue. Toto tuh yang suka makan. Oh iya ya. Nggak. Jadi gimana? Sorry pertanyaannya. Atau ada YouTuber mukbang yang favoritnya Bang Rane? Ada banget. Siapa tuh? Banget. Itu tuh yang orang Jepang tuh, gue lupa namanya, yang kalau makan bisa, ya Allah, makan Indomie 19, pakai telurnya 20 biji. Orang Jepang, cewek. Orang Jepang. Nah, ini yang aku pengen rekomendasikan ini YouTuber mukbang juga. Nah, dari Indonesia namanya Ria Sukmawati. Ria SW ininya. Ria SW? Iya. Dia YouTuber mukbang? Iya, yang makan seblak tuh, sampai viral. Oke. Seblak pedes. Nah, ini buku terbarunya dia, buku pertama, judulnya Off the Record, yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Di buku ini yang bikin spesial ya, telurnya 3 gitu. Spesial banget tuh kalau telur 3. Iya. Biasanya telurnya 2 kan ya. Itu spesial banget berarti itu. Nah, ini sebelum kita baca masuk di bab tulisannya itu, kita nyeken dulu
barcode-nya. Di barcode itu kita bisa nontonin video yang ada di channelnya dia gitu. Tapi bukunya sendiri cerita tentang apa? Cerita tentang kisah-kisah yang nggak dia bagiin di videonya dia gitu, di videonya Ria SW. Itu kayak gini di blur di belakangnya tuh, itu videografernya dikasih makan nggak sih, Kak? Kok makannya banyak tapi tetap kurus, Kak? Ada cerita menarik nggak selama syuting? Nah, itu yang dibagikan sama Mbak Ria SW yang katanya ini Agnes mau KW gitu di buku ini Off the Record. Seru. Tapi emang mukanya persis ya, makanya dibilang KW. Ya mungkin Serius loh, ntar gue browsing juga. ininya netizen, anggapannya netizen kan, gitu. Jadi bukunya tuh kita memang aku kan belum pernah juga nontonin videonya Mbak Ria SW ini sebelumnya, makanya pas dari awal tuh langsung lihat dulu ini videonya satu-satu, introduction, terus sebelum baca misalnya di rekor sebelah favorit level 5 di sebelah baris kiri tuh ditulis gini, stalking dulu videonya di sini. Kita nyeken deh barcode-nya, terus keluar ini video dia makan seblak gitu. Terus di bukunya diceritain di balik layarnya dia makan seblak itu, dia pengen apa, nyari kuliner yang unik itu buat konten video di YouTube-nya dia. Ini salah satu YouTuber paling fenomenal sih kalau aku bilang. Oke. Mukbang K-food, terus menggila di Singapura, menggila di Jogja, Semarang, top 3 kambing. Nah, itu cari aja di YouTube. YouTuber nulis, 1,4 juta men subscribernya. Iya, Cuma benar. ini Agnes Monica dari Hong Kong. Sorry. Gue jadi nyinyir. Sorry. Gini, jangan ini. Jangan diedit lo, Ran. Awas lo kalau lo hilangin. Lo berani bayar berapa gue nggak edit? Don't judge the book by its cover. Asik. Nah makanya setelah atau pengen tahu lah gimana bukunya, ya coba lihat aja di e-booknya, ada kok di Gramedia Digital. Judulnya sekali lagi? Judulnya Off the Record oleh Ria SW. Oke. Ini buku bergenre entertainment gitu ya, sih. Oke. 13+. Jadi Bang Rane dan semua pembaca bisa lah untuk lihat-lihat buku ini dulu. Bukunya memang agak mahal sih karena dicetak full color gitu. Tapi ya ini. Gue lagi download nih, ngomong-ngomong. Di Gramedia. Oh, ada ya? Ada Off the Record. Oke, nanti gue coba beli. Jadi istilahnya ini bacaan yang ringan lah, yang istilahnya yang nggak bikin kita terlalu mikir juga, tapi ini bisa relate gitu. Oh, di balik layar dia menggila di Korea tuh gimana sih? Dia kesasar gitu, terus dari awal dia jadi content creator tuh gimana gitu. Kan sebelumnya juga Ria ini kan kerja di berbagai media kan, di SCTV, di malesbanget.com gitu, jadi produsernya dia. Oke. Tau-tau udah langsung baca nih. Hoi. Ya, memang bahasannya memang agak-agak ini ya, agak-agak apa, bisa menjangkau kalangan milenial juga kan, gaya bahasanya tuh nggak pakem yang buku banget gitu. Pokoknya ngalir. Okay. Dan juga kayak apa, ada ininya dia kan, ada kayak ngomong sama dirinya sendiri gitu-gitu. Tapi nice lah, pokoknya ini bukan sekedar mungkin testimoni ya, bukan promosi, tapi sekedar testimoni nih. Setelah baca buku sama lihat videonya tuh, video YouTube-nya itu digarap dengan profesional satu, terus nggak sekedar mukbang gitu, dibikin kayak ngabisin cabai 50, Indomie 15 bakul gitu kan. Tapi kayak dibikin ada apa ya, ada alurnya gitu ya, ada alurnya, terus
sound efeknya, animasinya juga mantap gitu. Nggak sekedar kayak tantangan habisin makanan dengan cepat gitu. Oke. Ini buat yang nggak tahu atau nanya-nanya mukbang apaan, ya itu kayak semacam food vlog gitu ya. Gitu. Mungkin Bang ini bisa lebih jelasin gitu. Kan ini ada proyeknya tuh sama anaknya. Bungkusin itu kalau Rane, bukan mukbang gitu. Iya. Ya pokoknya bikin vlog yang temanya makanan, entah itu banyak-banyakin makanan atau tantangan makan, misalnya Indomie cabenya 2 kilo gitu misalnya gitu. Jadi ada kenikmatan tersendiri ketika kita nonton orang makan, yang otomatis nih aja gue lagi ngiler nih ngeliat dia makan di Korea nih. Nah, satu lagi yang aku pengen ngasih tahu, dia tuh berkaryanya ini punya prinsip juga gitu. Dia nggak mau nge-share makanan yang menurut dia tuh makanan yang rata-rata lah gitu istilahnya. Jadi makanan yang masuk di footage vlognya dia itu yang memang yang di atas rata-rata, yang istimewa kalau si Ria bilang gitu, yang enak. Berarti dia nggak akan nge-vlog makan gemblong dong ya? Apaan tuh? Orang Ambon nggak tahu gemblong. Gemblong Bu Juju keren tuh. Steven nggak tahu gemblong. Coba nanti tolong di Google ya Steven ya. Iya, makanan tradisional ya. Iya. Oke. Tapi nggak tahu kalau Toto gue bilang, lu tahu bagea, lu tahu nggak Toto? Bagea, gue nggak ngerti apa tuh. Nah itu sama aja. Steven nggak tahu gemblong, Toto nggak tahu bagea. Udah tinggal. Gue di tengah-tengah tahu semua. Tinggal Google aja. Iya. Tolong Google. Oke, paling akhir Tok. Gue minta sedikit aja Tok, lu cerita Tok, review Tok. Lu kan lagi baca bukunya Bill Clinton dan James Patterson, novelnya. Judulnya apa lagi gue lupa. The President is Missing. The President is Missing. Ini buku yang lagi bikin geger di Amerika karena ditulis bersama antara Bill Clinton dan James Patterson yang kita kenal sebagai novelis kondang di Amerika. Kondangan. Harga gua mau beli tapi harganya aja ngelihatnya yang versi e-booknya aja udah agak malesin gitu. Ternyata Toto udah beli gitu. Sedikit aja Tok, review lu Tok. Tapi gue disclaimer dulu ya, gue bingung sebenarnya kalau nge-review buku fiksi karena gue jarang banget baca buku fiksi. Kalau bisa dihitung dengan jari, paling cuma 20-25 buku gue baca tahun ini yang fiksi. Ya paling enggak lu cerita lah bukunya tentang apa. Jadi, itu udah banyak itu. 25 buku. Hah? Udah banyak. Oh banyak sih. Kan dalam setahun itu ada 52 minggu ya. Kalau seminggu baca aja cuma 52 loh. 20 dikit, belum memenuhi target. Anyway. Ya. Jadi buku ini sebenarnya novel, thriller, menceritakan salah satu seorang presiden di Amerika Serikat, namanya Duncan. Lengkapnya siapa sih? Jonathan Lincoln Duncan gitu lah ya. Stereotip sebenarnya ceritanya gitu. Kalau lu suka nonton kayak film-film 24, film Air Force One, atau yang terakhir ada Designated Survivor, ya sebenarnya tipe-tipe seperti itu gitu. Dia ada hearing kayak gitu-gitu. Jadi karena thriller ya sebenarnya nggak jauh beda gitu dengan cerita-cerita seperti ada teroris, kemudian nanti presidennya mau dibunuh gitu kan, ada cyber attack, jadi kayak gitu-gitu sebenarnya. Tapi ada satu yang gue boleh bilang ya, mungkin akhirnya banyak, kalau gue lihat reviewnya ya, ada yang kecewa katanya, ya kok ceritanya cuma kayak gitu, tapi what can you expect as a thriller gitu ya, lu harus mendudukan pada porsinya kan. Tapi ada satu yang sebenarnya kalau menurut gue kenapa buku ini spesial, ada beberapa ya contoh aja gitu ya. Menurut gue kegelisahan seorang mantan presiden ditumpahkan di sana. Misalnya, dan gue yakin ini pasti dari Bill Clinton. Misalnya ada satu scene di mana dia lagi incognito, kemudian ketemu sama salah satu veteran gitu kan. Gue kira ini ketemu Monica Lewinsky. Nah, itu kan mau lu memang sebagai alumni CCS lu emang
selalu begitu ke sana sih. Sorry. Lanjut. Gue juga nyari-nyari, mana kok kagak ada yang tentang itu ya gitu. Ya misalnya kayak gitu ya, dia salah satu incognito dia gitu ya, dia nggak dibuntutin sama Secret Service, kemudian dia ketemu salah satu veteran, sebenarnya bukan cerita utama, cuman dia ketemu salah satu veteran yang akhirnya veterannya itu homeless gitu-gitu, misalnya kayak gitu ya. Dia bilang kasihan ya ada orang yang membela negara tapi akhirnya dia nggak punya kemampuan lain, akhirnya jadi homeless kayak gitu. Atau dia juga melihat pada saat incognito juga ada orang kulit hitam misalnya gitu lagi lagi ditangkap polisi gitu, in the middle of lagi berusaha ditangkap polisi gitu kan. Dia juga menumpahkan kayak gitu ya, kadang-kadang gue sebagai presiden kayak gitu kan, gue cuma bisa berbuat yang terbaik yang within my boundary gitu. At the end ya banyak hal yang nggak bisa gue lakukan sebagai seorang presiden gitu. Dan kalau menurut gue hal-hal kecil kayak gitu yang menurut gue menarik, bukan cerita thrillernya. Karena kalau cerita thrillernya stereotip sama, tapi hal-hal kecil kayak gitu kalau lu jeli baca lu akan dapatin ini kayaknya kegelisahan salah satu mantan presiden nih, gue bilang gitu. Jadi gue juga pada saat ini gue juga nggak expect dia ngebuka misalnya apa yang unik dari White House, ya mungkin banyak hal yang rahasia juga yang nggak bisa ceritain, tapi hal-hal keunikan yang kecil-kecil kayak gitu yang menurut gue justru jadi bumbu yang aneh gitu. Ibaratnya kalau makan rendang, ya lu apa sih yang di-expect dari rendang, kan juga pasti daging sapi, pedas, tapi kan ada sesuatu yang mungkin 1-2 bumbunya agak beda gitu. Ya itu yang sebenarnya gue respect dari buku ini, itu aja sih sebenarnya. Tetap aja balik ke makanan. Iya karena gue lagi ngomong sama lu. Sialan. Jadi ceritanya presidennya tuh kabur atau melarikan diri gitu, atau diculik? Ada clue gitu? Tentang gitu jadi ini dong, jadi spoiler dong. Oh iya jangan. Tapi emang ada kemiripan dengan judulnya bahwa presidennya hilang. Oh, oke. Udah cukup sampai di situ, udah. Udah, jangan dibocorin lagi. Seberapa menarik novel ini supaya bisa direkomendasikan kepada para pendengar nih, Mas Toto? Gue bilang seperti itu ya, kalau lu suka baca bukunya James Patterson atau suka baca thriller kayak gitu ya, nggak beda. Kalau lu expect sesuatu yang lebih, menurut gue lu nggak akan dapetin. Tapi mungkin lu akan dapetin ketika lu bacanya menjadi agak jeli sedikit gitu. Jadi lu akan tahu bahwa ini memang ditulis sama mantan seorang presiden. Kegelisahan dia sebagai seorang mantan presiden ada di sana. Tapi kalau lu expect ini, karena novel ini harus didudukan sebagai novel thriller. Jadi kalau menurut gue, dengan gua nggak melihat pengarangnya, ya ini just another thriller gitu, another designated survivor, another Air Force One, ya kayak gitu yang dimana di situ ada cyber attack, ada terorisnya juga masih tipikal gitu kan, dari Turki gitu, ngeributin Arab Saudi, misalnya kayak gitu, ya gitu aja gitu, nggak ada sesuatu yang aneh gitu. Tapi ya oke lah gitu. Mungkin ini sebagai peletup nanti ya para mantan presiden nulis buku gitu. Iya. Yang jangan tulis orang lain, novel gitu tulis gitu ya. Pak Jokowi nulis novel gitu ya. Oh, jangan bikin lagu gitu misalnya. Bikin novel aja. Gue bilangin lu. Hah? Kenapa emangnya? Emang kenapa presiden nggak boleh bikin lagu? Dia kan nggak nulis lagu setelah jadi mantan. Dia kan nulis lagu presiden. Ya, thank you banget Steven, Toto. Iya. Jadi kapan kita nongkrong beli di Kinokuniya di Siam Square? Ayo aja, asal kopinya lu yang bayarin. Iya, terus gue guyurin ke buku lu. Thank you banget. Ya, thank you. Dan itulah episode Kepo Buku ke-7 kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah download dan dengerin. Terakhir sekali sebelum kita tutup, gue mau sharing tentang sebuah eksperimen yang kita lakukan di Kepo Buku, yaitu kita mau ngajak sebanyak mungkin teman-teman untuk berbagi cerita atau review tentang buku-buku yang kalian baca atau buku-buku favorit kalian yang udah pernah dibaca, yang sangat kalian rekomendasikan gitu. Karena prinsip atau filosofi dalam tanda kutip dari Kepo Buku ini adalah cuma pengen tahu, cuma pengen kepo tentang buku apa sih
yang jadi favorit kalian atau yang sedang kalian baca. Karena kadang-kadang rekomendasi buku yang ada di toko buku yang disebut bestseller dan lain sebagainya belum tentu menarik buat kita. Jadi akan lebih menarik kalau kita bisa kepoin selera kalian dan buku-buku kalian seperti apa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya buat yang lainnya. Oke. Seperti udah gue janjiin tadi, kita lagi bereksperimen untuk mengajak kalian melakukan review. Caranya simple aja, yaitu dengan mengirimkan suara kalian sedang melakukan review buku tersebut. Gitu. Cara yang pertama adalah kalau kalian mendengarkannya melalui aplikasi standarnya Anchor. Pada saat kalian sedang mendengarkan episode ini, coba lihat ke bawah, ke kiri bawah, atau ke kanan atas ya, tergantung lagi ada di mana di Anchor. Itu ada tulisan message, plus ada tanda tambah gitu ya, message. Klik di situ dan langsung kalian bisa berbagi buku yang kalian lagi baca atau lagi pengen share atau rekomendasikan kepada kita. Durasinya 1 menit, tapi kalau kurang silahkan ditambah 1 menit lagi, karena memang aturan dari Anchor seperti itu. Itu cara pertama kalau kalian pengguna Anchor. Cara kedua, lebih gampang lagi, yaitu kita ngajak kalian untuk mengirimkan voice note berisi rekaman suara kalian sedang mereview sebuah buku. Maksimal 5 menit aja, jangan panjang-panjang. Karena kita cuma pengen tahu buku apa sih yang lagi kalian baca. Kepo buku itu kan filosofinya adalah, cuy lu lagi baca buku apa? Gua kepo banget pengen tahu. Jadi buku apa yang sedang kalian baca, isinya tentang apa, dan bagaimana penilaian kalian. Jangan lupa sebutkan nama kalian supaya nanti bisa kita sertakan dalam episode Kepo Buku yang lainnya. Nah, caranya adalah yaitu tadi, kirim voice note via WhatsApp. Rasanya semua orang di sini punya WhatsApp, jadi klik aja voice note, ada fitur voice note di situ kan, dan kirimkan kepada kita. Tapi ngirimnya kemana? Di website suarane.org nanti akan bisa kita atau kalian temukan ada satu link di situ yang bertuliskan kirimkan review kalian lewat voice note WhatsApp. Ada di situ, nanti klik di situ, tapi lakukan itu di HP ya. Klik itu, akses, gue ulang deh biar lebih jelas. Akses suarane.org dari handphone, kemudian klik ke episode Kepo Buku yang mana aja gitu ya, mulai dari episode ini ke depannya. Terus nanti paling bawah nanti ada link yang bertuliskan kirim review buku kalian lewat pakai suara. Klik di situ dan otomatis nanti akan terbuka ke WhatsApp dan nanti kalian bisa langsung kirim voice note-nya gitu. Sebagai catatan, nomor kalian nggak akan gue share ke siapapun kalau kalian memutuskan untuk menggunakan WhatsApp gitu. Jadi nomor kalian akan tetap dirahasiakan gitu kurang lebih. Mudah-mudahan bermanfaat dan ditunggu review-reviewnya. Ini eksperimen banget. Kalau ternyata banyak yang kemudian menggunakan cara ini, ya kita akan pergunakan seterusnya. Jadi kita bisa saling tukar-tukaran review buku gitu ya. Oke, pamit dulu. Jangan lupa subscribe Kepo Buku di Google Podcast, Spotify, dan juga di Anchor pastinya ya. Dan ya wes, itu aja. Buat kalian yang mau kontak gue juga bisa ke suarane@gmail.com, suarane@gmail.com. Itu juga bisa untuk kontak Steven dan juga kontak Toto gitu. Dari Bangkok, Thailand, gua Rane Hafid atas nama Her Toto Eko dan juga Steven Sitongan di Ambon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa.